Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in at-tayyibin at-tahirin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyallah rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku Halwa Mahira Firasifa dan Muhammad Sofiur Rahman Rohsan Fikri yang Papa sangat sayangi, hari ini kita kembali ngaji, melanjutkan pembahasan kajian kemarin ya anak ya. Jadi tanda-tanda orang ditarik mendekat sama Allah itu adalah ketika orang itu mau suka ngaji. Jadi untuk memastikan, maka para ulama-ulama dulu itu selalu menasihati kita itu kalau kita mau baik, mau menjadi baik, maka kita harus selalu ngaji. Jadi anak-anakku jangan lelah untuk ngaji. Hari ini kita ngaji mengambil adab para ulama, nasihat para ulama yang ditulis ringkas dalam satu kitab yang berjudul Wasoya al-Aba lil Abna. Jadi Wasoya al-Aba lil Abna, yang kemarin Papa sudah ajarkan satu bab kepada Halwa dan kita lanjutkan pengajian kita. Hari ini pembahasan dalam kitab Wasoya anakku, kita akan membahas tentang hak-hak orang tua. Hak-hak kita kepada orang tua, apa yang semestinya dilakukan seorang anak terhadap orang tuanya. Ya bunayya, wahai anakku, mahma takabbatta, semangsane nglakoni kangelan sira, minal masyaqati yo saking pira-pira rekoso, fi khidmati abika wa ummika, di dalam khidmah engkau kepada bapak dan ibumu. Fa inna hukukihima, maka setuhune hak-hak kedua orang tuamu alaika terhadap dirimu iku fauqadhalika, lebih daripada rekosone mau, at'afan mudho'afatan, kelawan piro-piro tiklan kang den tiklake. Jadi anak-anakku, kalau kita hari ini Halwa Rohsan merasa bahwa menjadi anak yang baik, menjadi anak yang ingin mengabdi kepada orang tua, merasa rasanya capek sekali. Kenapa sih jadi anak harus nurut kalau disuruh orang tua lagi asik-asiknya bermain, dan merasa kecapean, merasa berat untuk mengikuti orang tua, disuruh ke pasar, disuruh ini, disuruh belajar, disuruh ini. Maka anak-anak ketahuilah bahwa sesungguhnya apa yang dilakukan seorang anak yang merasa itu sudah berat, itu belum sepenuhnya memenuhi haknya anak, haknya orang tua untuk diperlakukan oleh anak. Karena apa? Karena apa yang dilakukan orang tua kepada anaknya itu jauh lebih susah daripada apa yang dituntut anak terhadap orang tuanya. Maka di dalam Al-Quran ini, di sini dijelaskan oleh pengarangnya mengutip salah satu ayat Al-Quran tapi dipotong. Maka perintahnya Al-Quran adalah fala takul lahuma uffin. Seorang anak jangan sekali-kali mengatakan dengan ucapan yang menyakitkan hati. Jadi uffin itu maksudnya hus kalau di bahasa Indonesia, tapi
maksud para ulama adalah kita sebagai seorang anak tidak boleh sekali-kali melukai perasaan orang tua kita. Wala tanharhuma, lan ojo nyentak sira huma maring wong tuwa loro ira. Wa kullan ngucapo sira lahuma maring wong tuwa loro kaulan karima, dengan ucapan yang baik. Wahfid lahuma janahadzulli. Jadi ini pengiasan dalam bahasa Arab, maksudnya rendahkanlah betul-betul dirimu ketika mengabdi kepada orang tua, ketika bersama orang tua. Wakul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Selalu ucapkan sebagai bentuk pengabdian kita, rabbirhamhuma, ya Allah, semoga diwelasi kedua orang tuaku kama rabbayani shaghira, sebagaimana orang tuaku itu melasi aku, menyayangi aku pada waktu kecil. Jadi anak-anak, Al-Quran memerintahkan kepada kita, Allah mengajari kepada kita tuntunan yang terbaik seorang anak berlaku pada orang tuanya. Hendaklah seorang anak itu betul-betul berbakti kepada orang tua. Karena apa? Karena betapa besar pengorbanan orang tua kepada anak. Coba anakku kita renungkan. Ketika seorang anak dilahirkan, bahkan jauh sebelum anak dilahirkan, Halwa masih berada dalam kandungan ibu Halwa selama 9 tahun lamanya, dalam kondisi seseorang yang hamil membawa Halwa kemana-mana, 24 jam gendong Halwa. Itu bukan hal yang mudah. Perutnya besar, kalau dalam kondisi perut besar itu tidur saja 24 jam kita tidak enak ya. Ngelumah sana nggak enak, ngelumah ke kiri tidak enak. Orang tua itu sangat memperhatikan kebutuhannya Halwa. Dari pertama kali lahir, ya, lahir itu rasanya sakit, pecahing nyawa. Jadi taruhannya itu nyawa. Papa dulu menyaksikan langsung bagaimana Halwa dilahirkan. Papa melihat langsung bagaimana Dik Rausan dilahirkan. Itu luar biasa pertaruhan nyawa di situ. Ketika Halwa dilahirkan, tidak ada di antara kita orang tua itu menghendaki keburukan bagi anaknya. Jadi setiap hari yang kita 24 jam mikir bagaimana Halwa berada dalam kondisi nyaman, bagaimana Rausan berada dalam kondisi nyaman. Waktu kecil Halwa belum bisa apa-apa. Orang tua hati-hati, anak kecil itu kalau sembarangan digendong bisa membahayakan, ngangkat saja hati-hati. Kadang-kadang waktu kecil Halwa itu bangunnya malam terus, maka orang tua harus nemani Halwa waktu bangun, harus sibuk nyusui. Maka dalam Al-Quran dikatakan penderitaan seorang ibu adalah wahnan ala wahnin. Jadi berada dalam penderitaan di atas penderitaan. Begitu pula yang bapak, jadi ibu semacam itu tugasnya adalah memperhatikan sedemikian rupa dari detik per detik. Maka papa berusaha keras untuk memenuhi kebutuhan anak papa. Dimanapun orang tua adalah anugerah terbesar yang dihadiahkan Allah kepada kehidupan kita. Karena apa? Dalam kondisi kita tidak berdaya, ada orang yang betul-betul peduli terhadap kita 24 jam. Itu adalah orang tua kita. Kalau orang tua punya makanan, maka yang dibagi untuk anaknya. Kalau makanan saja kekurangan, yang didahulukan pasti anaknya. Jadi itu jasa-jasa orang tua tidak bisa dibandingkan, diukur oleh apapun. Bahkan ada seorang sahabat dulu bertanya kepada sahabat Ali, wahai Pak sahabat Ali, saya hari ini telah memenuhi kebutuhan orang tua. Orang tua saya itu tidak bisa berjalan, saya gendong sahabat Ali dengan negeri yang jauh sampai ke Mekah. Apakah itu sudah cukup untuk membayar? Kata sahabat Ali, bahkan kalau kau gendong 24 jam ibumu, kau masih belum bisa membalas budi orang tuamu. Maka seorang anak-anakku harus betul-betul mau berbakti kepada orang tua. Nah, di antara bakti orang tua itu apa? Pertama,
kita harus berusaha untuk selalu menyenangkan orang tua. Jadi jangan sampai kita melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan orang tua, dan setiap orang tua menghendaki anaknya berbuat baik. Maka anak pola bopo kepradah. Orang-orang tua dulu itu bilang gitu. Anak pola bopo kepradah. Maksudnya apa? Kalau sampai anak pola, anak itu berbuat yang memalukan, mencoreng orang tua, maka yang kena mukanya adalah orang tua. Jadi setiap kelakuan Halwa, kelakuan Rosan selalu harus ingat bahwa itu akan sangat berpengaruh bagi orang tua Halwa dan Rosan. Jadi anak-anakku, cara terbaik berbakti kepada orang tua adalah melakukan sesuatu yang disenangi orang tua. Dan yang sesuatu yang disenangi orang tua adalah bagaimana kita bisa menjadi anak yang baik. Jadi yang paling penting anak-anakku, yang paling diinginkan adalah menjadi baik, bukan menjadi pintar. Pintar itu nomor seberapa. Yang pertama kali adalah menjadi orang baik. Ya bunayya, wahai anakku, ungdur ila tiflis shahir. Coba kau amati bagaimana anak kecil itu. Wa ila asqaqi abbawaihi alaihi. Lalu lihat pula bagaimana orang tuanya itu betul-betul welas dan memperhatikan pada anak kecil. Bagaimana orang tua itu memperhatikan sehatnya anak kecil itu. Bagaimana orang tua itu memperhatikan setiap wato'ami, setiap makanannya. Wasarobihi, memperhatikan minumannya. Wa maladihi, memperhatikan kenyamanan hidup anaknya. Fi lailihi wan naharihi, ing dalem waktu bengilan rino. Wa wasehatihi, lan bagaimana orang tua memperhatikan bagaimana kondisi sehat wasakomilan sakit. Orang tua kalau sudah anak sakit sudah tidak bisa tidur. Ya bunayya, wahai anakku, kullu ingsanin, setiap manusia iku yuhibbu ayyakuna rafi al-qadri adimal jah. Setiap manusia pasti pengen dia berada dalam kondisi yang agung. Dia pengen dicintai mahbuban indallah wa indannas. Setiap manusia pengen dicintai oleh manusia dan dicintai oleh Allah. Wa yatamanna lan ngarep-ngarep ayyakuna maqamuhu ing zenta ana apa maqamuhu, kedudukannya itu fauqa kulli maqam. Semua manusia, maka orang selalu berlomba-lomba pengen jadi sukses. Paling sukses, paling hebat, paling terhormat. Ya. Lakinnal walid yuhibbu liwaladihi ayyakuna arfa minhu. Tetapi itu semua tidak berlaku bagi orang tua. Justru kalau semua orang pengen selalu berjaya, orang tua selalu menginginkan anaknya lebih tinggi daripada bapaknya. Orang tua tidak merasa malu kalau diungguli anaknya. Papa sangat senang kalau nanti suatu saat Halwa dan Rosan akan jauh melampaui prestasi-prestasi yang Papa tempuh. Itu apa? Karena begitu cintanya seorang tua kepada anak. Maka anak-anakku, hendaklah engkau merenungkan ini semuanya. Ya bunayya, wahai anakku, dengan kau melihat begitu besar jasa orang tuamu, maka nasihat pengarang kitab ini, ikhdar kullal hadri antukhdiba abaka au tukhdiba ummaka. Tolong ya, wadiyo siro kabeh, takutlah engkau, waspadalah jangan sampai orang tuamu membenci dirimu. Bapakmu marah kepadamu, ibumu marah kepadamu. Karena apa? Karena inna ghadaballah, anak-anakku, inna ghadaballah, sesungguhnya kemarahan orang tua itu makrunun bi ghadabil walidain. Kemarahan orang tua itu bersama dengan kemarahan
inna ghadaballah, kemarahan Allah, iku makrunun bi ghadabil walidain. Kemarahan Allah itu menyertai kemarahan orang tua. Maka Rasulullah mengatakan ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Keredoan Allah kepada kita bergantung kepada keredoan kedua orang tua kita. Begitu pula kemarahan Allah bergantung kepada kemarahan. Tidak ada amal perbuatan yang balasannya dipercepat selain amal perbuatan kita kepada orang tua kita. Jadi kalau kita buruk, anak-anakku, kalau kita berlaku buruk, maka barangkali Allah menunda itu sampai kita memohon ampun. Sehingga tidak sampai amal itu dihitung sama Allah karena kita sudah memohon ampun. Kalau kita pun amal buruk, maka balasan itu akan kita nikmati keburukan itu besok di akhirat. Tapi kalau kita berlaku buruk kepada orang tua kita, maka sudah bisa dipastikan Allah akan membalas keburukan nasib itu kepada kita semasa kita masih di dunia. Jadi banyak orang yang hidupnya sengsara ternyata karena apa? Karena dia tidak baik sama orang tuanya. Begitu pula sebaliknya, banyak orang yang hidupnya mulia di mata manusia dan di mata Allah karena dia baik sama orang tuanya. Halwa, Papa ceritakan sedikit satu kisah tentang seorang ulama yang begitu baik sama orang tuanya. Apapun yang dikatakan orang tuanya dia ikut. Salah satu ulama itu adalah Imam Syafi'i. Jadi imam besar, Imam Syafi'i itu imam madhab. Jadi Imam Syafi'i itu pernah diperintahkan sama ibunya, wahai Syafi'i, kamu tinggalkan aku. Perintahnya itu perintah berat. Perintahnya untuk meninggalkan ibunya, padahal sudah tidak punya bapak. Nah, kamu pergi tinggalkan aku, carilah ilmu Allah, dan kita tidak usah berjumpa lagi. Biarlah kita bertemu di akhirat. Itu kalau Halwa mau diperintah sama papa, tinggalkan papa, nggak usah bertemu kecuali di akhirat. Itu berat sekali. Tapi Imam Syafi'i memenuhi kehendak ibunya. Dia tinggalkan kota Madinah, mencari ilmu bertahun-tahun sampai kemudian Imam Syafi'i menjadi ulama yang sangat terkenal. Ketika Imam Syafi'i sudah menjadi ulama terkenal di Irak, lalu kemudian dia punya murid banyak sekali, di antara muridnya pulang juga pada jadi ulama. Ada salah satu muridnya yang pulang ke kampung halaman ibunya, kalau nggak salah di Madinah, kalau nggak salah di Mekah. Nah, saat itu muridnya yang sangat bangga kepada gurunya itu setiap kali mencamekan ceramah selalu menyebut nama gurunya. Kata guru saya namanya Syafi'i begini, kata guru saya. Sampai kemudian ibunya penasaran, ini Syafi'i yang mana? Lalu dia dengar Syafi'i adalah anak ini, bin ini. Maka ibunya mengatakan, kalau itu yang kamu maksud, itu adalah anak. Maka ibunya ternyata sudah berpisah sama Imam Syafi'i lama sekali. Lalu ibunya mengatakan kepada ulama tadi, wahai Pak Yai, nanti kalau engkau kembali lagi ke kota Baghdad, bertemu dengan anakku, sampaikan bahwa ibunya sekarang mengizinkan Syafi'i pulang. Jadi itu. Jadi Syafi'i tidak boleh pulang, kata ibunya tadi, sampai nanti ketemunya di akhirat. Sampai Syafi'i masyhur, kemudian ternyata sama ibunya diizinkan. Maka begitu sampai berita itu disampaikan ke Imam Syafi'i dengan sukaria bahwa muridnya Imam Syafi'i bertemu dengan Imam Syafi'i, bahwa muridnya itu mengaku sudah bertemu dengan ibunya dan menyuruh pulang. Maka kabar itu luar biasa disambut oleh Imam Syafi'i, sehingga Imam Syafi'i mengumumkan di kota Baghdad bahwa dia mau pulang ke kampung halaman. Anakku, begitu Imam Syafi'i pulang, semua orang, karena Imam Syafi'i adalah ulama besar, semua orang ngasih hadiah kepada Imam Syafi'i menempuh perjalanan jauh. Jadi barang bawaan Imam Syafi'i, mulai dari kain sutra, mulai dari perhiasan, dari emas, dari gandum-ganduman, makanan-makanan, itu semuanya itu konon sampai puluhan ekor unta, bahkan ada yang menyebut sampai 100 ekor unta. Begitu banyak. Sampai di kota Mekah, di kota Madinah, Imam Syafi'i mengirim utusan untuk menyampaikan kepada ibunya kalau Imam Syafi'i sudah masuk ke gerbang kota. Lalu utusan menyampaikan, wahai ibu, anakmu yang bertahun-tahun berpisah dari engkau, hari ini anakmu sudah menjadi ulama besar. Dia pulang membawa barang-barang yang begitu banyak. Disebutkan satu persatu dengan penuh kebanggaan, dikiranya ibunya suka. Begitu disampaikan ibunya kaget. Katakan kepada anakku Syafi'i
aku suruh dia mencari ilmu, bukan mengumpulkan harta. Kalau Imam Syafi'i masih membawa harta, sebaiknya tinggalkan anak. Maka anakku, pada waktu itu Imam Syafi'i kemudian mendengar itu, maka seketika semua hartanya itu dibagikan kepada penduduk Makkah. Nah, inilah bagian dari pengabdian seorang Imam Syafi'i kepada ibunya. Dan Imam Syafi'i mendapat tempat terhormat di mata manusia, di mata Allah sampai hari ini. Dan banyak sekali contoh-contohnya. Anakku, Halwa sudah menjadi tugas seorang anak kepada orang tuanya itu adalah untuk selalu takdim dan hormat kepada orang tua. Kalau itu tidak Halwa lakukan, maka Papa khawatir justru Halwa akan mendapatkan kesusahan. Anak-anakku, saya kira ini pesan Papa untuk kali ini. Semoga pesan ini betul-betul bisa diresapi dan bisa menjadi bekal hidup anak-anakku. Dan Papa selalu doakan bahwa anak-anak Papa selalu menjadi anak yang diridhoi Allah, diridhoi umat manusia. Saya kira itu yang bisa Papa sampaikan. Afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.